Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil subhanahu wa ta'ala, kita bertemu lagi ini sambil bekerja menjaga toko. Saya ingin membacakan tentang fadilah Al-Qur'an. Saya artinya saja langsung karena saya bukan dari pondokan ya. Sebenarnya bisa membaca juga karena sudah terbiasa, tapi mungkin lebih afdal kalau kita yang bukan dari pondokan itu kita baca aja langsung terjemahannya saja. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap kaum memiliki kemuliaan yang mereka banggakan. Sesungguhnya kebanggaan bagi umatku dan kemuliaannya adalah Al-Qur'an. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap kaum memiliki kemuliaan yang mereka banggakan. Sesungguhnya kebanggaan bagi umatku dan kemuliaannya adalah Al-Qur'an. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, wasiatilah saya. Beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya takwa adalah pangkal dari semua urusan. Saya berkata, ya Rasulullah, tambahkan lagi nasihat untuk saya. Beliau bersabda, bacalah Al-Quran karena dia adalah nur bagimu di bumi dan simpanan bagimu di langit. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak berkumpul suatu kaum dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah, sering mengajarkan sesama mereka, kecuali diturunkan kepada mereka sakinah, rahmat menyirami mereka, para malaikat mengerumuni mereka, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di kalangan malaikat-malaikat di sisinya. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian tidak akan kembali kepada Allah dengan membawa sesuatu yang lebih utama selain membawa apa yang keluar dari Al-Quran. Hadis riwayat Hakim Abu Daud. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia. Para sahabat radhiyallahu anhu bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Sabda beliau, ahli Al-Quran, mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang istimewanya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Hakim, Ahmad, Nasai. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi sebuah hadis yang menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan derajat kepada ahli Al-Quran, yaitu bisa memberikan syafaat kepada 10 orang ahli keluarganya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, kalau saya ingin bisa kembali lagi ke masa silam, ke masa lalu, bisa kecil lagi, saya akan berusaha untuk belajar untuk bisa menjadi hafidz Al-Quran. Sebab kemuliaan menjadi hafidz Al-Quran ini demikian besar. Cukup bagi saya bisa membaca Latin saja. Kemudian kalau urusan dunia saya akan seperti orang-orang Arab atau seperti orang-orang India, memberi pelajaran, atau orang Cina memberi pelajaran kepadanya berdagang, sehingga saya akan berdagang saja. Tetapi saya lebih akan mengutamakan untuk bisa menjadi hafidz Al-Quran, karena kemuliaan seorang hafidz Al-Quran. Belum tentu dari 1000 orang ini satu orang yang hafidz Al-Quran, belum tentu, karena tidak mudah. Tetapi itulah memang garisan nasib, takdir yang mengharuskan kita untuk memang tidak memiliki kemuliaan seperti itu. Terlambatkah kita untuk mendapatkan kemuliaan? Tidak. Kita jadikan anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk menjadi hafidz-hafidhah, menjadi alim-alimah, menjadi da'i-da'iyah. Itulah kemuliaan. Saya sendiri semenjak saya banyak bergaul dengan orang-orang yang memang banyak mengusahakan usaha dakwah, komunitas saya kebanyakan orang-orang pondokan dan lain sebagainya, pandangan saya terhadap dunia ini berubah, bahwa kedudukan, pangkat, dan jabatan bukan menjadi prioritas utama saya, tapi keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, banyak beribadah kepada Allah, mendakwahkan agama Allah, itulah yang menjadi skala prioritas saya.
pada saat ini dan mudah-mudahan seterusnya. Karena dunia ini sebanyak apapun yang kita dapatkan, setinggi apapun jabatan yang kita miliki, setenar apapun nama kita, tidak akan kita bawa. Tetapi ketakwaan kita kepada Allah, bacaan Al-Quran kita, sholat kita, dakwah kita, ibadah kita kepada Allah, inilah yang akan menentukan tinggi rendahnya derajat seseorang. Hadirin maka Allah subhanahu wa ta'ala, apakah tidak boleh mempelajari ilmu umum? Oh, diperbolehkan. Cuma hukumnya menurut yang saya dengar, belajar keduniaan itu mubah. Cuma zaman Rasulullah SAW dulu, karena Rasulullah SAW biasa berkirim surat kepada orang-orang kafir, dan sebelum adanya orang-orang Islam yang pandai, maka Rasulullah SAW menggunakan jasa orang Yahudi, orang Nasrani untuk mengirimkan surat atau membalas surat. Tapi Rasulullah SAW kemudian berpikir dan mengusahakan supaya itu menulis balasan surat itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Ya, harus di antara orang-orang Islam itu ada yang faham. Maka akhirnya beberapa orang sahabat diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk belajar bahasa Suryani, bahasa Ibrani, bahasa Romawi, dan lain sebagainya, agar ketika menulis surat itu lebih bisa dipercaya, dan membalas surat-surat juga lebih bisa dipercaya. Tetapi kalau Nasrani dan Yahudi kan kita tidak tahu kan, namanya juga berbeda akidahnya dengan kita begitu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala, ya alhamdulillah, memang dengan izin Allah saya bisa kuliah walaupun sampai D3 ekonomi begitu. Saya pun tidak menyesali karena itulah garis takdir saya. Tetapi seandainya saya bisa kembali lagi, saya akan benar-benar mempelajari Al-Quran. Saya punya cita-cita ingin menjadi hafidz Al-Quran. Namun ya insya Allah saya sekarang sedang merintis bagaimana supaya pondok saya ini bisa terwujud. Dari sana mudah-mudahan nanti terlahir para hafidz-hafidzoh, alim-alimah, dai-daiyah. Ya enggak? Dengan kita mewujudkan itu, maka kita pun akan kecipratan mendapatkan barokah, mendapatkan fadilah menjadi hafidz Al-Quran. Menjadi hafidz Al-Quran karena kita mengusahakan supaya tercetak para hafidz-hafidzoh. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, kesempatan hidup dunia ini hanya sebentar saja. Dunia pasti akan kita tinggalkan. Maka mari sama-sama kita berlomba untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Kita memikirkan dan bertindak kira-kira sikap kita, pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita ini apakah akan memberikan manfaat untuk kehidupan akhirat yang panjang atau tidak. Siapapun kita, apakah kita insinyur, profesor, dokter, petani, dan lain sebagainya, syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita niatkan mulai hari ini untuk bisa membantu agamanya Allah subhanahu wa ta'ala, mensyiarkan agamanya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga bukan hanya di satu kampung kelak, tetapi di setiap keluarga ada seorang minimal yang hafidz Al-Quran, ada seorang ulama yang mumpuni begitu, setiap kampung, setiap kota, setiap kecamatan, begitu kan harapan kita, sehingga Islam ini akan semakin berkibar dimanapun saja berada, ya, karena memang tanggung jawab Islam untuk mensyiarkannya ini adalah kita semua. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan, kemudahan kepada kita untuk menjadi duta-duta Islam. Jadilah duta-duta Islam yang baik. Tunjukkanlah kepada dunia bahwa kita adalah umat Islam yang bisa memberikan kontribusi untuk kebaikan umat, untuk kebaikan kemaslahatan masyarakat, negara, dan untuk kemaslahatan kita khususnya di akhirat kelak yang selama-lamanya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.